warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Jasmine Salvo, biasa dipanggil Ibu Jasmine. Nah, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kabar kalian hari ini dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita bersatu dalam doa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya anak-anak persiapkan alat tulis yang kalian miliki sebelum kita mulai pembelajaran kita, supaya kalian lebih fokus untuk mendengar dan memahami apa yang Ibu sampaikan. Nah, ada yang tahu apa topik kita pada hari ini? Nah, benar. Jadi topik kita pada hari ini yaitu tentang pencernaan pada hewan. Itu pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu pencernaan, dan yang kedua kita akan mempelajari bagaimana mekanisme tentang pencernaan pada hewan ruminansia itu. Nah, yang ketiga kita akan mempelajari tentang apa-apa saja sih organ-organ yang terdapat dalam hewan ruminansia itu. Nah, yang keempat, apa-apa saja sih fungsi-fungsi hewan pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, di sini kita akan mempelajarinya. Nah, yang pertama itu tentang pencernaan. Ada yang tahu apa itu pencernaan, anak-anak? Nah, benar. Jadi pencernaan itu yaitu proses metabolisme. Jadi pencernaan itu proses metabolisme di mana makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimiawi atau mekanik sebuah zat nutrisi. Jadi pencernaan terjadi pada organisme multisel, sel dan subsel. Biasanya terjadi di mana? Siapa yang tahu? Nah, benar, terjadi pada hewan. Tepatnya pada hewan ruminansia yang kita akan bahas pada saat ini. Nah, yang kedua kita masuk ke topik yang kedua, yaitu apa? Tentang mekanisme. Apa saja sih mekanisme pada hewan ruminansia itu? Nah, pada mekanisme itu organ pencernaan pada sapi yaitu makanan seperti rumput. Nah, pertama rumput itu masuk ke dalam mulut. Nah, di dalam mulut sapi itu terdapat apa saja? Nah, benar. Jadi di dalam mulut hewan ruminansia itu pada sapi ada gigi, ada lidah, dan ada saliva. Nah, di sini kita akan membahas apa sih gigi terdapat pada hewan ruminansia itu. Nah, jadi gigi pada hewan ruminansia itu tepatnya pada sapi ada gigi seri, ada gigi geraham. Apa saja sih? Apa sih fungsinya gigi seri sama gigi geraham pada hewan ruminansia? Nah, fungsi gigi seri itu untuk memotong-motong makanan. Sedangkan gigi geraham itu fungsinya itu untuk mengunyah makanan yang dimakan oleh sapi. Nah, lidah sapi itu berguna untuk merenggut makanan atau untuk mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Seperti manusia ya, anak-anak, sama. Nah, yang ketiga itu saliva. Saliva itu apa sih? Jadi saliva itu cairan atau enzim yang menghasilkan kelenjar khusus pada sapi. Nah, kemudian akan disalurkan ke dalam rongga mulut. Ke dalam rongga mulut sapi. Nah, pada pencernaan itu kan ada pada hewan dan manusia. Nah, jadi kita akan membahas tentang pencernaan pada hewan ruminansia. Nah,
Yang ketiga itu ada organ-organ pencernaan. Apa saja sih organ-organ pencernaan pada hewan ruminansia? Ayo anak-anak, siapa yang tahu? Nah, benar. Jadi organ-organ pencernaan pada hewan ruminansia itu ada rongga mulut, ada esofagus, ada lambung, ada usus halus, yang terakhir ada anus. Nah, karena kita udah mempelajari tentang apa saja sih organnya, jadi kita akan membahas di sini, terus fungsinya apa dong, Bu? Nah, fungsinya, jadi fungsi pada pencernaan pada hewan ruminansia itu yang pertama kan rongga mulut atau cavum oris. Nah, fungsinya apa sih, Bu? Di sini kita akan membahas. Jadi fungsi rongga mulut itu tempat masuknya makanan yang dimulai dari mulut dan pencernaan, proses pencernaannya. Nah, rahang hewan yang bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Jadi rahang hewan itu bisa menyamping untuk menggiling makanan ya anak. Jadi yang kedua itu ada esofagus atau kerongkongan. Dan jadi esofagus itu berfungsi untuk berhubung jalur penghubung rongga mulut dengan lambung. Jadi makanan hanya melewati esofagus. Nah, kerongkongan pada hewan ruminansia itu ada berapa sentimeter sih, Bu? Nah, siapa yang tahu? Nah, jadi kerongkongan yang terdapat pada hewan ruminansia itu ada 5 cm, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan tekstur makanan. Itu ya anak-anak, jadi mampu melebar. Jadi ada lambung. Nah, lambung itu berfungsi untuk membusukkan makanan. Jadi membusukkan makanan itu yaitu tempatnya itu pada lambung. Nah, yang akan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa. Jadi pada hewan ruminansia itu ada 4 bagian lambung. Yang pertama ada rumen, yang kedua ada retikulum, dan yang ketiga ada omasum, yang keempat itu ada abomasum. Apa saja sih, Bu, fungsinya? Nah, di sini kita akan membahas rumen itu berfungsi untuk menyimpan sedikit makanan yang sudah ditelan dan dibantu menguraikan makanan. Dan retikulum itu berfungsi untuk tempat menghancurkan makanan sehingga menjadi gumpalan-gumpalan yang kasar. Nah, setelah makanan itu akan didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamak kedua kali. Nah, yang ketiga ada omasum. Omasum itu membantu proses penghalusan gumpalan-gumpalan yang sudah masuk ya anak-anak. Jadi fungsi omasum itu untuk memperhalus makanan. Nah, yang keempat itu ada abomasum. Abomasum itu berfungsi untuk mencerna gumpalan-gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida sebagai bagi bakteri jahat yang masuk bersamaan dengan makanan. Nah, yang keempat itu ada usus halus. Nah, usus halus itu berfungsi untuk penyerapan sari-sari makanan yang telah diproses ke dalam lambung. Jadi sari-sari makanan itu akan diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi lah, Bu. Ya benar, menjadi energi. Jadi yang terakhir ada anus. Anus itu berfungsi untuk dari sari-sari makanan dari usus halus masuk ke dalam penyerapan usus halus. Sari-sari makanan diserap oleh usus halus dan sisanya itu sisa penyerapan makanan itu dibawa menuju anus. Jadi sisa ampas makanan
akan diedarkan ke anus untuk dibuang, bukan untuk ditabung. Jadi fungsinya anus itu untuk pengeluaran sisa-sisa makanan atau kotoran-kotorannya itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan menonton tentang proses pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Nah, untuk kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang tahu? Nah, benar. Jadi kesimpulannya itu dari pemaparan yang kita pelajari dari awal itu ada pengertian pencernaan itu apa sih? Jadi kita sudah tahu. Kesimpulan itu pencernaan makanan hewan ruminansia sangat mengandalkan kerja pencernaan mekanisme melalui rongga mulut dan pencernaan kimiawi itu melalui lambung. Jadi pencernaan mekanisme itu melalui rongga mulut dan pencernaan pada kimiawi itu melalui lambung. Nah, sampai di sini sudah paham anak-anak? Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, Ibu harap pulang ke rumah kalian dapat membahas tentang materi kita ini supaya kalian lebih paham lagi tentang pencernaan pada hewan ruminansia itu, dari mana, organnya apa, fungsinya apa gitu. Pulang ke rumah belajar dan selalu menjaga kesehatan, patuhi protokol ya anak-anak. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada saat ini, mari kita bersatu dalam doa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sampai jumpa dan sampai jumpa di lain hari. Semoga apa yang kita pelajari pada saat ini dapat kalian pahami dan ulangi di rumah. Oke, hati-hati di jalan ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.